Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti dengan NIM 1904020008 dari kelas Perbankan Syariah 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profibilitas. Nah, rasio profibilitas pada umumnya diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Jenis rasio yang satu ini dengan kata lain digunakan untuk mengukur kemampuan yang menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Sedangkan rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Nah, berikutnya yang pertama itu ada margin laba kotor. Nah, margin laba kotor dengan rumus GPM atau gross profit margin sama dengan penjualan dikurang harga pokok dibagi penjualan. Pada tahun 2020 besar penjualan sebesar 606.407.376 rupiah dikurangkan dengan harga pokok dengan besarnya yaitu minus 504.892.363 rupiah dibagikan dengan penjualan sebesar 606.407.376 rupiah sama dengan 11.515.13 rupiah dibagikan dengan penjualan tadi sebesar 606.407.376 rupiah sama dengan 0,167. Kemudian pada tahun 2021 yaitu penjualannya sebesar 121.865.474 rupiah dikurangkan dengan harga pokok sebesar 655.508.696 rupiah dibagikan dengan 1.021.865.474 rupiah sama dengan 366.356.778 rupiah dibagikan dengan 1.021.865.474 rupiah, hasilnya sama dengan 0,358. Yang kedua, margin laba operasional atau operating profit margin dengan rumus OPM sama dengan laba sebelum pajak dibagi penjualan. Pada tahun 2020 laba sebelum pajak sebesar minus 77.234.604 rupiah dibagikan dengan 606.407.376 rupiah, hasilnya sama dengan 0,127. Kemudian pada tahun 2021 yaitu laba sebelum pajak sebesar 75.183.977 rupiah dibagikan dengan penjualannya sebesar 121.865.474 rupiah, hasilnya sama dengan 0,073. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin. NPM sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2020 laba setelah pajak sebesar 510.278.000 rupiah dibagikan dengan penjualan sebesar 606.407.376 rupiah, hasilnya sama dengan 0. Kemudian pada tahun 2021 laba setelah pajaknya sebesar 510.278.000 rupiah dibagikan dengan 1.021.865.474 rupiah, hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang keempat yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio dengan rumus ROA sama dengan laba bersih per total aset. Pada tahun 2020 laba bersihnya sebesar minus 37.000
Rp740.064 dibagikan dengan total asetnya sebesar Rp827.237.179 sama dengan minus 0,045. Kemudian pada tahun 2021 sama dengan Rp183.903 dibagikan dengan Rp136.704.159 sama dengan 0,79. Yang berikutnya yaitu rasio pengembalian rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio dengan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagikan dengan ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2020 laba bersih setelah pajak sebesar Rp510.278.000 dibagikan dengan ekuitas pemegang saham sebesar Rp184.937.635 sama dengan 0,002. Pada tahun 2021 sebesar Rp510.278.000 dibagikan dengan Rp345.686.255 sama dengan 0,001. Yang berikutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover dengan rumus RTO sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang dikali 1. Nah, pada tahun 2020 penjualan kreditnya sebesar Rp609.407.376 dibagikan dengan Rp24.210.585,833 dikali 1 sama dengan 25,04 atau 25 kali. Yang pada tahun 2021 RTO sama dengan Rp1.271.865.474 dibagikan dengan Rp21.071.070,167 dikalikan dengan 1 sama dengan 0,04. Berikutnya yang kedua yaitu days of receivable dengan rumus piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit dikali 1. Pada tahun 2020 piutang rata-ratanya sebesar Rp24.585,83 dikalikan dengan 360 dibagi dengan minus Rp7.162.367 dikalikan dengan 1 hari, hasilnya sama dengan minus 1.216,88. Kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp21.070.160,161 dikali 360 kemudian dibagikan dengan minus Rp7.481.890 dikalikan dengan 1 hari, hasilnya sama dengan minus Rp1.013.085. Berikutnya yaitu perputaran persediaan atau inventory dump over dengan rumus ITO sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata dikali 1. Pada tahun 2020 harga pokok penjualannya sebesar minus Rp504.892.363 dibagikan dengan Rp20.416.162 dikali 1 sama dengan minus 24,73. Kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp655.508.696 dibagikan dengan Rp24.948.713,5 dikalikan dengan 1 sama dengan minus 26,27. Kemudian keempat yaitu hari rata-rata penyimpanan persediaan atau average days inventory. ADI sama dengan persediaan rata-rata dikali 360 per HPP dikali 1. Pada tahun 2020
Rp20.416.162 dikali dengan 360 dibagi dengan minus Rp504.892.363 sama dengan minus 14,55. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 713.648.713,5 dikali 360 dibagikan dengan minus Rp655.508.696 dikalikan 1 sama dengan minus 13,70. Kemudian yang kelima yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Dengan rumus WCTO sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata dikali 1. Pada tahun 2020 sebesar Rp606.407.376 dibagikan dengan Rp314.160.618 dikali 1 sama dengan 1,93. Pada tahun 2021 sebesar Rp121.865.474 dibagikan dengan Rp499.193.191 dikalikan 1 sama dengan 2,06. Yang berikutnya keenam yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed asset non-over. Pada tahun 2021 sebesar Rp121.865.474 dibagikan dengan Rp513.076.561 dikali 1 sama dengan 1,99. Pada tahun 2021 sama dengan Rp606.407.376 dibagi Rp541.510.968 dikali 1 sama dengan 1,11. Yang berikutnya yaitu perputaran aktiva atau total asset turnover. Pada tahun 2020 sama dengan Rp606.407.376 dibagikan dengan Rp827.237.174 dikalikan dengan 1 sama dengan 0,73. Kemudian pada tahun 2021 Rp127.865.474 dibagikan dengan Rp1.036.704.159 dikali 1 sama dengan 0,99. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.